Pernahkah kamu mendengar bahwa di dalam satu tarikan napasmu ada 4 saudara gaib yang selalu mengikuti sejak kamu lahir hingga mati? Ajaran ini bukan legenda kosong, ini adalah wejangan kuno yang dijaga Semar, sang pamomong jagat. Konon, setiap kali manusia bernapas, ia bukan hanya menghirup udara, tapi memanggil air, tanah, api, dan angin yang membentuk dirinya. Namun, sayangnya, sebagian besar manusia justru hidup tanpa pernah mengenali saudara-saudaranya sendiri. Malam ini, Semar akan membuka tabir rahasia. Apa itu satu napas? Siapa 4 saudara gaibmu? Dan apa sebenarnya panser sejati yang menentukan nasib hidupmu? Sebelum kita mulai, pastikan kamu duduk tenang, tarik satu napas dalam, dan siapkan dirimu untuk kearifan yang sudah berusia ribuan tahun. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Malam turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Kabut tipis menggantung seperti selimut putih yang menutupi pepohonan dan bebatuan tua. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kenanga yang mekar di halaman. Suasana begitu hening, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Dalam kesunyian itu, lampu minyak di pendapa bambu menyala redup. Menari kecil ditiup angin lembut yang lewat. Di tengah pendapa itu, Semar duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya bulat, wajahnya teduh, namun aura yang terpancar darinya membuat suasana terasa dalam dan penuh wibawa. Matanya setengah terpejam, seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk bersimpuh di hadapannya. Wajah mereka serius, seolah tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Bila Semar duduk dalam diam sepanjang senja, artinya sebentar lagi akan lahir wejangan penting. Gareng menghela napas pelan, lalu memberanikan diri membuka suara. "Bapak, kami datang memohon petunjuk," katanya lembut. "Banyak hal yang kami lihat di dunia ini, tapi sedikit yang kami pahami." Suara itu memecah keheningan malam, namun tidak mengganggu ketenangan pendapa, justru membuat udara terasa lebih hidup. Semar membuka mata perlahan, tatapannya lembut namun dalam, seolah tembus ke hati. "Endukle, hidup ini bukan tentang banyaknya langkah, tapi tentang dalamnya satu tarikan napasmu," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat ketiga anaknya saling pandang. Bagi mereka, napas hanyalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Mereka belum memahami makna yang lebih besar di baliknya. Petruk mengerutkan kening. "Satu napas, Bapak, bukankah manusia bernapas ribuan kali dalam sehari? Apa yang bisa dipelajari dari satu saja?" Semar tersenyum samar, senyum yang menyimpan rahasia panjang. "Benar, Truk. Manusia bernapas ribuan kali, tapi sedikit sekali yang benar-benar sadar bahwa ia sedang bernapas. Padahal, di dalam satu napas itu tersimpan rahasia besar yang manusia lupakan." Bagong yang duduk dengan wajah polos menatap bapaknya penuh rasa ingin tahu. "Rahasia apa, Bapak? Kami bertiga saudara, tapi apa ada saudara lain?" Angin kembali berhembus kecil. Api lampu minyak bergoyang, menciptakan bayangan menari di dinding bambu. Suasana terasa seperti ruang antara dunia nyata dan dunia halus. Semar menarik napas panjang. "Yang kumaksud bukan saudara dari darah dan daging, Nak. Ada 4 saudara yang turun bersamamu sejak lahir. Mereka tidak bisa kau lihat dengan mata, tapi bisa kau rasakan dengan jiwa." Ia menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut sebelum melanjutkan. "Ketika ruh manusia hendak turun ke dunia, ia tidak berjalan sendirian. 4 saudara suci ikut menyertainya. Ketiga anaknya menegakkan tubuh. Sorot mata mereka berubah, seolah mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saudara-saudara itu," lanjut Semar, "akan menemanimu sepanjang hidup. Mereka menjaga keseimbangan, dan kelak ketika ajal tiba, mereka pula yang menyambutmu kembali." Hening kembali menyelimuti pendapa. Malam begitu tenang, hingga suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Semar menatap anak Kenania satu persatu, lalu berkata dengan suara yang lembut namun menggema dalam dada, "Malam ini kalian akan belajar mengenal asalmu, penjagamu, dan tujuan akhirnya. Perjalanan kalian dimulai dari satu napas, dan dalam keheningan itu, terasa seolah alam pun ikut menunduk, mendengarkan wejangan pertama yang akan membuka pintu menuju rahasia 4 saudara." Angin malam masih berhembus lembut,
Ketika Semar kembali memejamkan mata sejenak, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang dalam sebuah pengetahuan kuno yang jarang diturunkan terang-terangan. Lampu minyak yang menyala redup menyorot wajahnya yang tampak seperti batu tua yang penuh cerita. Gareng, Petruk dan Bagong duduk tegak, menunggu lanjutan wejangan yang baru saja membuka pintu rasa ingin tahu mereka. Semar perlahan membuka mata. "Anak-anakku," ucapnya. Suaranya jernih namun lembut. "Kalian tahu manusia bernapas panjang hidupnya. Dari lahir hingga mati, ia tidak pernah berhenti. Tapi pernahkah kalian sadar apa itu napas?" Gareng menelan ludah. Pertanyaan itu sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Bagi mereka, napas hanyalah bagian dari hidup seperti makan atau berjalan, hal yang terjadi otomatis tanpa makna lebih dalam. "Bapak," ujar Gareng perlahan, "nampaknya napas itu hanya, udara masuk dan keluar." Semar tersenyum. "Benar, Nak. Itulah yang manusia kira, tapi manusia lupa bahwa satu tarikan napas itu adalah hidup. Dan satu hembusan napas itu adalah mati." Setiap hari manusia mengalami kelahiran dan kematian kecil, tapi mereka tidak pernah sadar. Petruk mengerutkan dahi, mencoba memahami maksud Bapak. Setiap napas itu sebenarnya membawa sesuatu. Semar mengangguk pelan. "Ya, Truk. Dalam satu napas, 4 unsur bergerak: air, tanah, api, dan angin. 4 saudara yang turun bersama ruhmu sejak kau pertama hadir ke dunia." Bagong yang polos menatap Semar dengan mata membulat. "Kalau begitu, napas ini bukan sekadar udara, Bapak?" "Bukan," jawab Semar lembut. "Napas adalah jembatan antara dunia lahir dan asalmu. Ia adalah gerak pertama yang menyalakan kehidupanmu, dan gerak terakhir saat kau kembali." Angin malam tiba-tiba berhenti sejenak, membuat lampu minyak berkedip ringan. Suasana di pendapa terasa lebih berat namun tenang, seolah alam ikut menunggu kalimat selanjutnya. "Manusia," lanjut Semar, "sangat sibuk mengejar banyak hal. Harta, kedudukan, perlindungan, kenyamanan. Tapi mereka lupa hal paling dekat, napasnya sendiri. Mereka tak pernah memikirkan dari mana ia datang, kemana ia pergi." Gareng memandang ke tanah. "Kami pun lupa, Bapak." Semar menatapnya penuh kasih. "Tidak apa-apa, Gareng. Lupa adalah sifat manusia. Namun ketika kalian mulai sadar, disitulah perjalanan kembali dimulai. Sadar pada napas adalah sadar pada hidup." Ia mengatur duduknya, tubuhnya tegak namun rileks. "Ketahuilah, Nak, satu napas ini bukan hanya milik tubuh. Ia adalah pesan dari alam. Saat kau marah, napasmu pendek. Saat kau sedih, napasmu berat. Saat kau bahagia, napasmu ringan. Dan saat kau dekat dengan Tuhan, napasmu hening." Suara Semar terasa seperti aliran sungai yang menenangkan, perlahan mengisi dada mereka. Petruk mencoba menarik napas panjang. Ia merasakan udara masuk dan keluar, tapi untuk pertama kali ia menyadari gerak halus itu. "Bapak, kenapa kami tidak pernah memikirkan ini sebelumnya?" Semar tersenyum. Karena pikiran manusia selalu sibuk keluar. Ia melihat dunia luar, tapi jarang melihat dunia dalam. Napas adalah pintu masuk menuju dirimu sendiri. Bagong mengangguk-angguk pelan. "Jadi, napas ini seperti guru." "Ya Bapak." "Betul, Gong," jawab Semar. "Napas adalah guru pertama. Ia mengajar tanpa suara. Bila kalian belajar mendengarkan napasmu, kalian akan mendengar suara Tuhan tanpa huruf, tanpa kata." Lampu minyak bergetar, bayangan bambu menari di dinding pendapa. Malam makin pekat, namun hati mereka terasa lebih terang daripada sebelumnya. Semar menatap ketiga anaknya dan berkata, "Malam ini kalian telah diberi kunci pertama, sadar pada satu napas. Besok, kalian akan mengenal siapa yang hidup di dalam napas itu. Dan di bawah langit lawu yang hening, makna satu tarikan napas mulai berakar perlahan di hati mereka." Fajar belum juga tampak, namun malam perlahan menipis di pendapa itu. Lampu minyak mulai meredup, seolah ikut bersiap menyambut wejangan baru. Gareng, Petruk dan Bagong masih duduk bersila, namun wajah mereka tampak berbeda dibanding malam-malam sebelumnya. Ada rasa penasaran yang lebih dalam, seperti pintu batin mereka baru saja diketuk. Semar memperhatikan tiga anaknya itu dengan tatapan lembut, lalu berkata dengan suara yang menenangkan, "Sekarang," ucap Semar perlahan, "kalian sudah tahu
bahwa satu napas adalah pintu. Lewat pintu itu, manusia dapat kembali menemukan asalnya. Tapi sebelum ruh manusia turun ke dunia, ia tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh 4 saudara sejati yang selalu tinggal bersamanya. Ketiga anaknya menegakkan tubuh mereka. Kata-kata itu membuat hati mereka bergetar kecil, bukan oleh takut, tapi oleh rasa dekat terhadap misteri yang baru. Petruk mengangkat tangan sedikit. "Bapak, 4 saudara itu siapa? Dan kenapa mereka ikut bersama ruh kami?" Semar tersenyum samar, seolah pertanyaan itu memang sudah ia tunggu. 4 saudara itu bukan manusia, bukan pula makhluk gaib yang berdiri di luar dirimu. Mereka adalah unsur-unsur suci, bagian dari dirimu yang turun ke dunia bersama ruhmu. Tanpa mereka, tubuhmu tidak akan hidup, dan tanpa mereka pula, kau tidak bisa kembali pulang. Ia menatap ke atas, ke arah kabut yang bergulung pelan. Ketika rahasia alam membuka pintunya, ruh yang hendak turun diliputi cahaya halus. Di saat itu, 4 saudara ikut lahir. Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. Keempatnya bukan sekadar bagian jasmani, tapi penjaga perjalanan hidup. Bagong menatap Semar dengan wajah yang polos namun penuh perhatian. "Mereka menjaga kami. Bagaimana caranya, Bapak?" Semar mengangguk pelan. "Mereka menjaga dengan cara mereka masing-masing. Kakang Kawah menjaga kejernihanmu, Adi Ari-Ari menjaga kekuatanmu, Getih menjaga semangatmu, dan Puser menjaga keseimbangan batinmu." Suara Semar lembut, tapi setiap katanya terasa masuk perlahan ke dalam dada. Gareng menunduk, mulai memahami sesuatu. "Berarti 4 saudara itu tinggal di dalam tubuh kami, Bapak, bukan di luar?" "Bukan di luar, benar nak," jawab Semar. "Mereka sudah bersama sejak engkau menjerit pertama kali setelah lahir. Bahkan sebelum engkau membuka mata pun, mereka sudah bersiap menjadi penjagamu." Angin malam tiba-tiba berhenti, membuat suasana menjadi sangat hening. Semar melanjutkan wejangan itu dengan nada yang lebih dalam. "Saat manusia hidup, mereka bekerja menjaga keseimbanganmu. Saat engkau makan, mereka membantu tubuhmu menerima kehidupan. Saat engkau sedih, marah, atau bahagia, mereka memberi isyarat lewat rasa. Tapi ketika ajal tiba, mereka kembali ke asalnya. Air kembali ke air, tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, angin kembali ke angin." Petruk meletakkan tangannya di dada, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kalau begitu, selama ini kami tidak pernah sendirian, Bapak." Semar tersenyum hangat. "Tidak pernah. Sejak engkau belum lahir, hingga engkau menghembuskan napas terakhir, mereka selalu bersamamu." Bagong menghela napas kecil. "Tapi kenapa manusia tidak menyadari keberadaan mereka, Bapak?" "Karena manusia sibuk mengejar dunia luar," jawab Semar tenang. "Mereka lupa bahwa hidup tidak hanya soal langkah kaki, tapi juga soal napas yang menghubungkan jiwa dengan raganya. 4 saudara itu adalah cermin dari dirimu sendiri. Jika kau mengenal mereka, kau akan mengenal dirimu. Dan bila kau mengenal dirimu, kau akan mengenal asalmu." Semar menatap ke arah rerumputan yang bergoyang ringan. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan ke wajahnya yang teduh. "Malam ini, kalian baru mengenal namanya. Besok, kalian akan belajar mengetahuinya lewat rasa. Karena untuk mengerti 4 saudara, kalian harus melihat dengan jiwa, bukan dengan mata, dan dalam hening yang kembali turun." 3 anak itu merasa untuk pertama kalinya mereka tidak sendirian di dunia ini. 4 saudara telah menyertai mereka sejak awal, menunggu untuk dikenali kembali. Pagi menjelang di lereng Lau. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Namun, cahaya matahari mulai menembus perlahan, membuat embun di dedaunan berkilau seperti permata kecil. Semar berjalan di depan, sementara Gareng, Petruk, dan Bagong mengikutinya dari belakang dengan langkah hati-hati. Suasana pagi itu begitu hening, seolah alam sengaja membuka jalan bagi ilmu yang akan diturunkan. Mereka tiba di sebuah mata air yang keluar dari celah batu. Airnya jernih, memantulkan cahaya keemasan dari matahari yang baru bangun. Suara gemericik air terdengar lembut, seperti gamelan halus yang menyatu dengan udara. Semar berhenti, menatap mata air itu lama sebelum berbicara. "Inilah, anak-anakku, tempat di mana saudaramu yang pertama mengajarkan pelajaran penting," ujar Semar pelan. Kakang Kawah, sang penjaga kejernihan, ketiga anaknya memandang mata air itu dengan rasa heran. Air yang terlihat biasa itu kini terasa berbeda,
seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gareng menunduk, mencoba merasakan sesuatu. "Bapak, apakah ini berarti Kakang Kawah selalu dekat dengan air?" Semar tersenyum. "Bukan air yang kau lihat dengan mata ini, nah, tapi hakikat air. Air yang mengalir di dalam dirimu, dalam rasa, dalam kehidupan. Kakang Kawah adalah air pertama yang menyambutmu saat lahir. Ia melambangkan kejernihan, ketenangan, dan kesucian." Petruk berjongkok, menyentuhkan ujung jarinya pada aliran air. "Air ini lembut, tapi aku tahu, ia bisa mengikis batu." "Benar, Truk," jawab Semar. "Air tidak pernah melawan, namun ia mampu mengubah bentuk dunia. Ia mengalir tanpa memaksakan diri, tapi tetap mencapai tujuannya. Itulah pelajaran dari Kakang Kawah. Manusia yang ingin tenang harus belajar seperti air mengalir, tidak meninggi, dan selalu mencari tempat terendah." Bagong memiringkan kepalanya. "Tempat terendah, kenapa bukan yang tertinggi, Bapak?" "Karena rendah hati adalah tempat di mana kedamaian tinggal," jawab Semar lembut. "Air selalu mencari tempat rendah. Begitu pula hati manusia. Bila ia merendah, ia menjadi jernih. Bila ia meninggi, ia menjadi keruh." Semar mengambil segenggam air, lalu meneteskan kembali ke tanah. "Ketika ibumu hendak melahirkanmu, sebelum tubuhmu keluar ke dunia, air inilah yang lebih dulu menyambutmu. Ia adalah saudaramu yang pertama, mengajarkan bahwa hidup harus dimulai dengan kejernihan dan kerendahan hati." Gareng menatap air yang mengalir, wajahnya dipantulkan seperti bayangan yang bergerak perlahan. "Kalau hatiku kotor, air pun menjadi keruh." Semar mengangguk. Begitulah, bila manusia menyimpan kebencian atau kesombongan, air dalam jiwanya menjadi gelap. Tapi bila ia jernih, air itu akan memantulkan cahaya Tuhan. Angin pagi berhembus pelan, membuat riak kecil di permukaan mata air. Semar melanjutkan, "Air juga mengajarkan tentang menerima. Ia menerima apapun yang datang padanya tanpa marah. Daun, tanah, sampah, semua diterima. Tapi ia juga tahu bagaimana membersihkan dirinya sendiri." Bagong menggaruk kepala. "Jadi, air juga menangis?" Semar tertawa kecil. "Ya, Gong, hujan adalah air yang menangis untuk membersihkan langit. Sungai yang mengalir adalah air yang meredakan beban bumi. Dan air mata manusia adalah pesan dari Kakang Kawah yang sedang membersihkan hati." Ketiganya terdiam, meresapi kote-kata Semar. Suara air yang mengalir terasa seperti ayat-ayat alam yang mengajarkan kedamaian. "Jernihkanlah hatimu seperti air," ucap Semar perlahan. "Karena siapa yang mengenal kejernihan air, ia akan mengenal kejernihan dirinya sendiri." Mereka menundukkan tangan, mencelupkannya ke mata air. Rasa dinginnya membawa ketenangan yang langsung meresap ke dalam hati. Pagi itu, bersama Kakang Kawah, 3 anak manusia mulai mempelajari pelajaran pertama tentang kejernihan dan ketenangan hidup. Sinar matahari pagi mulai menembus lebih kuat ke sela-sela pepohonan. Kabut perlahan terangkat, memperlihatkan lereng lawu yang hijau dan tenang. Gemericik air dari mata air kecil itu terus mengalir tanpa henti, seolah mengiringi setiap kata yang telah diucapkan Semar sebelumnya. Gareng, Petruk, dan Bagong masih duduk di tepi aliran itu. Namun kali ini, mereka tidak hanya melihat air, mereka mulai merasakannya. Semar berdiri perlahan, membiarkan cahaya matahari menyentuh wajahnya. "Anak-anakku," ucapnya tenang, "pelajaran dari Kakang Kawah belum selesai. Air tidak hanya mengajarkan kejernihan, tapi juga tentang bagaimana menjalani hidup." Ia menundukkan tangan ke aliran air, membiarkan arus kecil itu menyentuh ujung jarinya. "Lihatlah," katanya, "air selalu bergerak maju. Ia tidak pernah kembali ke tempat yang sama. Begitu pula perjalanan hidup manusia." Gareng menatap arus yang melewati celah batu. "Tapi Bapak, air terlihat begitu lemah. Bagaimana ia bisa menjadi guru bagi kehidupan?" Semar tersenyum kecil. "Air tampak lemah, tapi ia mampu mengikis batu. Ia lembut, tapi ia membentuk lembah. Justru karena air tidak melawan, ia mampu mencapai tujuan tanpa kehancuran." Petruk mengangguk pelan, mulai memahami makna dalam kata-kata itu. Semar melanjutkan, "Ketika hidup menghadapkanmu pada rintangan, jadilah seperti air cukup mengalir, mencari jalan tanpa memaksa. Karena kehidupan tidak butuh kemarahan untuk bergerak. Ia butuh keluasan." Angin pagi berhembus,
membuat daun-daun bambu berdesir halus. Suasana terasa damai, seolah alam setuju dengan wejangan itu. Bagong dengan wajah polosnya bertanya, "Bapak, apakah air juga merasa sakit saat melewati batu dan celah sempit?" Semar menatapnya penuh kasih. "Tidak, Gong. Air tidak merasa sakit karena ia tidak menolak apapun. Ia menerima setiap bentuk jalan yang diberikan alam. Ketika manusia belajar menerima, ia akan bebas dari beban yang ia ciptakan sendiri." Gareng mengangguk. "Jadi, kalau hati kita keras, air dalam diri kita tidak bisa mengalir?" "Benar," jawab Semar. "Hati yang keras membuat hidup menjadi sesak, tapi hati yang lembut seperti air akan selalu menemukan jalan, bahkan pada saat-saat tersulit." Semar lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya, lalu melepaskannya kembali. "Air yang kau genggam tidak bisa bertahan. Bahkan jika kau ingin menyimpannya, ia akan lolos. Begitulah hidup. Semakin kau memaksanya, semakin ia menghilang. Tapi bila kau biarkan ia mengalir, hidup akan berjalan dengan sendirinya." Petruk memejamkan mata, menarik napas perlahan, mencoba merasakan gerakan air dalam dirinya sendiri. "Bapak, aku merasa ada sesuatu yang lebih tenang dalam diriku." Semar tersenyum. "Itulah suara Kakang Kawah. Bila kau mendengarnya, berarti hatimu mulai jernih." Angin kembali berhembus, membawa wangi rumput basah. Suara air mengalir terasa lebih jelas, seolah mengajarkan tanpa kata-kata. "Pelajaran hari ini," lanjut Semar, "adalah tentang tidak melawan alur. Jadilah seperti air yang terus berjalan, meski jalannya tidak lurus. Karena tujuan hidup bukan mencapai puncak, tapi menjaga hati tetap jernih dalam setiap langkah." Gareng, Petruk, dan Bagong menunduk, memandang pantulan wajah mereka di aliran itu. Bayangan itu bergerak lembut, seperti menegaskan bahwa kehidupan bukan untuk dipaksa, melainkan untuk dilalui dengan ketenangan. Dan pagi itu, di antara gemericik air dan hembusan angin lembut, mereka belajar bahwa kekuatan sejati ada pada keluasan, bukan pada kerasnya hati, tetapi pada kemampuan untuk tetap mengalir tanpa melawan. Matahari semakin naik, menghangatkan udara pagi yang sebelumnya dingin. Setelah mempelajari pelajaran Kakang Kawah, Semar mengajak ketiga anaknya menyusuri jalan setapak yang menurun menuju hamparan sawah di bawah lereng Lawu. Padi yang mulai menguning menunduk ditiup angin lembut, seolah sedang bersujud pada langit. Gareng, Petruk, dan Bagong berjalan di belakang Semar, mengamati setiap detail alam yang seakan hidup bersama napas mereka. Sesampainya di tengah sawah, Semar berhenti. Ia menunduk, mencengkeram segumpal tanah basah dengan tangan kanannya. Tanah itu lembut, dingin, dan beraroma khas bumi yang menenangkan. Ia lalu mengangkat genggaman tanah itu agar terlihat jelas oleh anak-anaknya. "Inilah saudaramu yang kedua," ucap Semar pelan namun tegas. "Adi, Ari-Ari, tanah yang memberi wujud pada tubuhmu." Ketiganya mendekat. Ada rasa hormat yang tiba-tiba hadir ketika mereka melihat tanah itu bukan hanya sebagai unsur biasa, tapi sebagai bagian dari diri mereka sendiri. "Bapak," tanya Petruk dengan nada hati-hati, "bagaimana tanah ini menjadi saudara kami?" Semar menatapnya penuh pengertian. "Ketika ibumu mengandungmu, Ari-Ari menumbuhkan tubuhmu. Dari situ, dagingmu dibentuk, tulangmu disusun, kulitmu dijahit oleh tangan Tuhan lewat tanah. Tanpa tanah, tubuhmu tidak akan memiliki bentuk." Gareng mengambil sedikit tanah dan merasakan teksturnya. "Tanah ini lembut, tapi kalau kering bisa retak. Begitulah manusia," jawab Semar lembut. "Ketika hatinya lembab oleh kasih, ia lembut dan mudah dibentuk. Tapi bila hatinya keras oleh kesombongan, ia akan retak dan rapuh." Kata-kata itu membuat Bagong menatap tanah yang ia pegang dengan serius, seolah melihat sesuatu yang baru. Angin berhembus, membuat dedaunan bergoyang pelan. Semar melanjutkan, "Tanah selalu menanggung beban. Setiap hari manusia berjalan di atasnya, mencangkulnya, membaginya, bahkan merusaknya. Tapi tanah tidak pernah mengeluh. Ia hanya memberi tumbuhan, memberi kehidupan, memberi pijakan." Petruk menunduk, merasa malu. "Berarti kami sering lupa berterima kasih pada tanah ini, Bapak." Semar tersenyum. "Itulah manusia, mereka lupa pada asalnya." Ia menepuk dada perlahan. "Saat roh turun ke dunia, Adi Ari-Ari menyiapkan tubuhmu. Ia menjadi rumah tempat ruhmu tinggal. Tanpa tubuh, ruhmu tidak bisa menjalani perjalanan hidup. Dan ketika kau mati,
tubuhmu akan kembali ke tanah. Ia menutup perjalananmu seperti ibu yang menutup mata anaknya saat tidur. Bagong yang sejak tadi diam mengangkat tangan. Bapak, apakah tanah bisa marah? Semar menggeleng. Tanah tidak pernah marah, Gong. Tapi ia bisa menolak. Bila manusia tamak, tanah akan kering. Bila manusia sombong, tanah akan retak. Bila manusia lupa bersyukur, tanah tidak akan memberi kesuburan. Itulah cara tanah berbicara. Ia lalu menanamkan jarinya ke dalam lumpur sawah. Tanah menyimpan setiap jejak langkah manusia. Setiap perbuatan, baik atau buruk, ditulis oleh bumi. Maka berhati-hatilah dengan langkahmu, sebab tanah selalu ingat. Gareng menatap hamparan sawah yang hijau. Bapak, apakah menjadi manusia itu berarti harus menjadi seperti tanah juga? Semar menatapnya bangga. Benar, nak. Menjadi manusia berarti belajar menanggung, memberi, dan tetap rendah hati meski diinjak berkali-kali. Sinar matahari yang hangat jatuh ke wajah mereka. Semar menutup wejangan pagi itu dengan suara halus yang menggema. Tanah adalah ibu kedua. Ia menumbuhkan, memeluk, dan menerima tanpa syarat. Bila kau ingin hidup damai, jadilah seperti tanah di tengah sawah yang membentang luas. Ketiga anak itu merasa bahwa dunia tidak lagi sekadar tempat tinggal, namun guru yang diam, penuh makna, dan selalu siap memberi pelajaran kepada siapapun yang mau mendengar. Angin siang berembus pelan melewati hamparan sawah. Padi-padi yang menunduk bergoyang seperti lautan emas yang sedang berdoa. Semar masih berdiri di tengah ladang itu, sementara Gareng, Petruk, dan Bagong duduk di pematang, mencoba mencerna wejangan yang baru mereka dapatkan tentang Adi Ari-Ari. Namun, Semar belum selesai. Ada bagian penting yang harus mereka pahami sebelum meninggalkan ladang itu. Semar meremas tanah di tangannya, membiarkannya jatuh seperti butiran kehidupan yang kembali kepada bumi. Anak-anakku, ucapnya pelan, tanah bukan hanya memberi, ia juga mencatat. Ketiganya menatapnya penuh perhatian. Kata mencatat membuat mereka penasaran. Bagaimana mungkin tanah yang diam bisa mencatat kehidupan manusia? Semar melangkah perlahan ke pematang dan duduk di hadapan anak-anaknya. Setiap langkahmu, baik atau buruk, ditulis oleh tanah dengan caranya sendiri. Katanya, ketika kau berjalan dengan niat baik, tanah menerimamu dengan lembut. Tapi bila kau berjalan membawa niat buruk, tanah menjadi berat di telapak kakimu. Kau mungkin tidak sadar, tapi jiwa akan merasakannya. Gareng memandang tanah di bawah kakinya. Bapak, apakah itu sebabnya kadang kaki terasa ringan dan kadang berat? Semar mengangguk. Benar, Gareng, itu bukan soal lelah atau tidak. Itu soal bagaimana bumi menerima langkahmu. Tanah mengenali hati manusia lebih baik daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Petruk memegang segenggam tanah dan menggenggamnya kuat-kuat. Tanah ini lembut, katanya perlahan. Tapi jika ia menjadi keras, berarti ada yang salah dengan manusia. Semar tersenyum tipis. Tanah menjadi keras ketika manusia lupa menjaga dirinya. Ketika kesombongan tumbuh, ketika nafsu memimpin, ketika amarah dibiarkan membara, tanah dalam diri manusia mengering. Dan manusia yang tanahnya kering, mudah retak, mudah putus asa, mudah kehilangan arah. Angin bergerak pelan, membawa wangi dedaunan dan aroma bumi basah. Suasananya terasa seperti kelas alam yang tak pernah berhenti mengajar. Bagong, yang sejak pagi mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya lagi, Bapak, apakah tanah juga bisa sembuh? Kalau sudah retak, apakah bisa kembali lembut? Semar menatap Bagong dengan kagum. Pertanyaanmu bagus, Gong. Tanah bisa sembuh jika disiram hujan. Tanah dalam batin manusia juga bisa sembuh jika disiram kesabaran, maaf, dan rasa syukur. Bila manusia mau menurunkan ego, tanahnya akan kembali subur. Ia mengambil segenggam tanah lagi, lalu membuka telapak tangannya, memperlihatkan bagaimana tanah itu berjatuhan perlahan. Tanah tidak pernah meminta apapun dari manusia, tapi tanah selalu mengingat. Orang yang berjalan dengan hati jernih akan meninggalkan jejak cahaya. Orang yang berjalan dengan hati gelap akan meninggalkan jejak yang berat. Kata-kata itu terasa sederhana, namun menghentak dada ketiga anaknya. Petruk memandang horizon sawah yang seolah tak berbatas. Berarti, katanya lirih, hidup ini bukan hanya milik diri sendiri. Tanah pun ikut merasakan langkah kita. Ya, nak, jawab Semar. Bumi ini bukan benda mati.
Ia adalah saksi. Ia tahu siapa yang berjalan sambil menebar kebaikan dan siapa yang melangkah sambil membawa beban keburukan. Semar lalu berdiri dan menatap ke arah matahari yang mulai condong. Cahaya hangatnya memantulkan warna keemasan di seluruh sawah. "Ingatlah," katanya dengan suara yang dalam, "tanah adalah cermin. Bila hatimu subur, tanahmu subur. Bila hatimu kering, tanahmu retak. Maka rawatlah tanah dalam dirimu. Jangan biarkan ia menjadi padang tandus." Gareng, Petruk, dan Bagong mengangguk pelan. Hati mereka terasa lebih penuh dan lebih ringan sekaligus. Seolah tanah dalam diri mereka baru saja disentuh oleh embun yang menyejukkan. Dan di bawah cakrawala sawah yang luas itu, mereka memahami satu hal. Manusia sejati adalah yang mampu menjaga tanah di dalam dirinya tetap subur, tenang, dan rendah hati. Sore perlahan turun di lereng Lawu. Cahaya matahari mulai berubah menjadi jingga keemasan, memantulkan warna lembut di permukaan daun dan tanah. Setelah mempelajari pelajaran tentang air dan tanah, Semar mengajak ketiga anaknya berjalan menyusuri tepian sungai kecil yang mengalir tenang. Suara gemericik air bercampur dengan suara jangkrik yang mulai muncul, menciptakan suasana damai namun penuh misteri. Semar berhenti di bawah pohon bambu besar yang tumbuh di tepi sungai. Ia duduk bersila, menarik napas perlahan, lalu menatap ketiga anaknya dengan sorot mata yang lebih serius dari sebelumnya. "Sekarang," ucapnya dengan nada yang lebih dalam, "kita membicarakan saudaramu yang ketiga. Getih darah merah yang mengalir dalam dirimu, api kehidupan yang membuatmu bergerak." Petruk menatap sungai yang memantulkan warna senja. "Api, Bapa, padahal darah itu cair." Semar tersenyum kecil. "Benar, Truk, darah itu cair dalam bentuknya, tapi berapi dalam sifatnya. Ia membawa panas kehidupan. Tanpa darah, tubuh hanyalah tanah dingin. Tapi bila darahmu menyala terlalu kuat, ia bisa membakar kesadaranmu." Bagong menggaruk kepalanya. "Masih bingung, Bakar? Maksud Bapak seperti api sungguhan, bukan api yang terlihat mata," jawab Semar tenang. "Tapi api yang kau rasakan di dada, amarah, nafsu, semangat, cinta, keberanian. Semua itu adalah nyala getih. Api yang memberi hidup, tapi bila tidak dijaga, bisa menghanguskan hatimu." Gareng menunduk, mulai menyadari hubungan antara rasa dan darah. "Jadi, Bapak, ketika aku marah dan wajahku panas, itu getih yang berbicara?" Semar mengangguk. "Benar, Gareng, saat kau marah, getihmu mendidih. Saat kau takut, getihmu mengalir pelan. Saat kau mencinta, getihmu hangat. Semua itu adalah pesan dari saudaramu yang ketiga." Angin sore berhembus lembut. Cai, sungai memantulkan warna merah senja, seolah mengingatkan bahwa darah dan matahari senja memiliki bahasa yang sama indah dari jauh, tapi bisa membakar bila kau terlalu dekat. Petruk menarik napas panjang. "Bapak, apakah itu berarti getih adalah saudara yang paling berbahaya?" Semar menatapnya dengan lembut. "Tidak ada saudara yang berbahaya, Nak. Yang berbahaya adalah manusia yang tidak mengenali dirinya sendiri. Getih memberimu keberanian untuk melindungi, semangat untuk bergerak, dan cinta untuk menyayangi. Tapi bila tidak kau kendalikan, api itu bisa berubah menjadi kemarahan yang membabi buta." Ia meraih batu kecil, lalu melemparkannya pelan ke air. Riaknya menyebar perlahan. "Jika api menyala terlalu besar, dekatilah air. Bila amarahmu naik, diamlah. Tarik napas, dengarkan hatimu. Air dan api harus seimbang agar hidupmu tenang." Bagong mengangguk-angguk pelan. "Jadi, kalau aku marah, aku harus ingat Kakang Kawah?" Semar tersenyum. "Benar, Gong. Air menyejukkan api, tanah meneguhkan api, angin menenangkannya. Getih membutuhkan saudara-saudaranya agar tidak menjadi bahaya bagi dirimu." Cahaya senja menjadi semakin merah. Semar menatap langit, lalu kembali menatap ketiga anaknya dengan mata yang dalam. "Darah juga membawa kenangan leluhurmu. Ia menyimpan doa, luka, dan kekuatan yang diwariskan. Maka jangan biarkan darahmu menyimpan dendam. Bersihkan dengan maaf, jernihkan dengan cinta." Suara sungai mengalir lebih jelas, seolah ikut menenangkan. "Pelajaran hari ini," sambung Semar, "adalah memahami bahwa keberanian bukanlah menyalakan api sebesar-besarnya. Keberanian adalah menyalakan api secukupnya untuk menerangi jalanmu, bukan membakar sekitarmu.
Gareng, Petruk, dan Bagong diam, merasakan hangat di dada mereka, bukan amarah, bukan gelora, tapi pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa api dalam diri tidak harus dipadamkan, hanya perlu diarahkan. Dan di tepi sungai yang diterangi cahaya senja, mereka belajar bahwa getih adalah saudara yang menghidupkan, selama manusia mampu menjaganya tetap dalam batas yang bijak. Senja perlahan turun dan warna langit berubah dari jingga menjadi merah keemasan. Cahaya itu jatuh di permukaan sungai, membuat aliran air tampak seperti lembaran perak yang menyala. Setelah mendengar wejangan tentang darah sebagai api kehidupan, Gareng, Petruk, dan Bagong masih duduk di bawah pohon bambu besar. Mereka belum beranjak karena rasa di dada mereka masih hangat-hangat yang tidak membakar, tapi mengingatkan bahwa api dalam diri perlu dijaga dengan bijak. Semar duduk bersila di hadapan mereka. Wajahnya diterangi sinar senja yang lembut, membuatnya tampak semakin teduh namun penuh wibawa. "Anak-anakku," ucapnya perlahan, "api adalah sahabat yang bisa menjadi musuh. Ia bisa menerangi jalanmu, tapi ia juga bisa membakar rumahmu bila tidak dijaga." Petruk menatap api senja yang memantul di air. "Bapak, bagaimana caranya agar api dalam diri tidak membakar kami?" Semar tersenyum. "Api tidak pernah salah, Truk. Yang salah adalah manusia yang membiarkan keinginan memegang kendali. Keinginan itu seperti angin liar. Jika kau biarkan, api akan membesar. Jika kau kendalikan, api akan menjadi cahaya." Gareng menunduk, memegang dadanya. "Kadang aku merasa darahku panas, Bapak. Saat itu marahku mudah muncul." Semar mengangguk. "Itu tanda bahwa getih sedang meminta perhatianmu. Jika kau abaikan, ia akan meledak. Tapi jika kau sadari, kau bisa menenangkannya. Ingatlah pelajaran Kakang Kawahair selalu tahu bagaimana menurunkan panas. Ia mengambil segenggam air dari sungai, lalu mengguyurkannya ke tanah di depannya. Air langsung menyerap masuk. Begitulah caranya menenangkan api dalam dada. Tarik napas perlahan. Dengarkan aliran napasmu. Biarkan rasa itu bergerak seperti air." Bagong menggigit bibir, tampak berpikir keras. "Bapak, apakah setiap amarah itu pasti buruk?" Semar menggeleng pelan. "Tidak, Gong. Amarah adalah api, dan api bisa baik atau buruk, tergantung bagaimana kau menggunakannya. Amarah yang dijaga bisa menjadi keberanian untuk membela kebenaran, tapi amarah yang dilepas tanpa arah menjadi bara yang membakar dirimu sendiri." Petruk menatap Semar dengan wajah serius. "Berarti bukan amarahnya yang salah, tapi tujuannya." "Benar," jawab Semar. "Jika api memberimu kekuatan untuk melindungi yang lemah, itu cahaya. Jika api membuatmu menyakiti tanpa alasan, itu kegelapan." Angin sore berembus, membawa aroma tanah basah. Suara air yang mengalir menenangkan suasana. Semar kembali berbicara. "Getih adalah semangat hidup. Ia berdenyut membawa pesan dari langit dan bumi. Tapi ia harus dibimbing oleh kesadaran. Jika pikiranmu gelap, api berubah liar. Jika hatimu jernih, api menjadi cahaya." Gareng menatap kedua tangannya seolah melihat nyala yang tak terlihat. "Bapak, bagaimana cara tahu kalau api dalam diri sedang berlebihan?" "Ketika wajahmu panas, napasmu pendek, kata-katamu tajam, dan hatimu gelisah," jawab Semar lembut. "Saat itu api sedang minta ditenangkan. Duduklah, tarik napas panjang, rasakan aliran air dalam dirimu. Bila kau bisa merasakan, api akan mereda." Bagong menaikkan alis. "Kalau begitu, air dan api sebenarnya bekerja bersama." "Ya Bapak?" "Ya, Gong. Tidak ada api tanpa air. Tidak ada semangat tanpa ketenangan. Keduanya saudara. Bila kau pahami keseimbangan mereka, hidupmu akan damai." Cahaya senja semakin meredup, angin malam mulai turun lebih dingin. Suasana menjadi hening namun hangat. Semar menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Ingatlah, anak-anakku, manusia sejati bukan yang tidak pernah marah. Manusia sejati adalah yang mampu menjadikan amarahnya doa, keberaniannya cahaya, dan panasnya kekuatan untuk menjaga kebenaran. Ketiganya terdiam lama. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam dada mereka, bersatu dengan panas lembut darah masing-masing. Dan di bawah langit merah senja, mereka belajar bahwa api dalam diri
bukan untuk dipadamkan, melainkan untuk diarahkan agar menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup. Malam turun perlahan di lereng lawu. Angin malam berembus lembut, membawa suara serangga dan desir bambu yang bergesekan pelan. Setelah mempelajari tentang air, tanah, dan api, kini Semar duduk di halaman pendapa bambu, menghadap api kecil yang menyala temaram. Cahaya api itu menari di wajahnya, menyingkap garis-garis lembut penuh pengalaman. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk melingkar, menunggu wejangan berikutnya dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Semar menatap bara api sejenak sebelum berbicara. Suaranya dalam namun lembut, seperti embusan angin malam. Anak-anakku, malam ini kita sampai pada saudaramu yang keempat, pusar-pusat kehidupan yang menghubungkanmu dengan asalmu. Ketiga anaknya saling pandang. Mereka tahu wejangan malam ini akan berbeda, karena pusar adalah sesuatu yang selama ini mereka anggap hanya sebagai bagian tubuh biasa. Petruk menunduk sedikit. Bapak, pusar itu hanya bekas tali. Apa yang membuatnya begitu penting? Semar tersenyum pelan, seolah memahami kebingungan itu. Begitulah bila manusia melihat hanya dengan mata luar. Pusar memang bekas tali secara jasmani, tapi secara batin, pusar adalah gerbang. Ia adalah pintu yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia asal. Dari sinilah kehidupan pertama kali mengalir kepadamu. Ia menyentuh perutnya sendiri perlahan. Ketika ibumu mengandungmu, tali pusar menyampaikan makanan, napas, bahkan takdirmu. Dan setelah kau lahir, tali itu diputus. Tapi hubungan batinnya tidak pernah putus. Ia tetap menjadi pusat dari segala gerak dan diam dalam dirimu. Bagong mengerutkan dahi. Pusat? Maksud Bapak pusat apa? Pusat keseimbangan, jawab Semar. Pusar adalah tempat di mana rasa, pikiran, dan napas bertemu. Bila pusarmu tenang, hidupmu tenang. Bila pusarmu terguncang, batinmu akan kacau. Angin malam bertiup lebih dingin. Api kecil di depan mereka bergetar ringan. Suasana menjadi lebih sunyi, seolah alam ikut mendengarkan. Semar menggambar lingkaran kecil di tanah dengan ranting. Setiap makhluk punya pusatnya. Bumi punya kutub, laut punya pusaran, langit punya bintang kutub, dan manusia pusatnya di pusar. Dari sinilah arah hidupmu ditentukan. Gareng menelan ludah. Bapak, bagaimana cara menenangkan pusar? Semar mengangguk pelan. Dengan napas yang sadar, tarik napas dari hidung, rasakan turun ke dada, lalu ke perut. Biarkan ia diam sejenak di pusar. Itulah tempat di mana Tuhan berbisik dalam diam. Ia kemudian memejamkan mata sebentar, mengatur napas perlahan. Di antara masuk dan keluarnya napas, ada momen kecil yang sangat sunyi. Di sanalah rasa sejati berada. Bila kau sanggup merasakannya, kau sedang menyentuh pusat dirimu. Petruk memejamkan mata, mencoba mengikuti. Ia menarik napas perlahan, dada terasa hangat. Perut terasa bergetar halus. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bapak, aku merasa seperti ada cahaya kecil di sini, katanya sambil menyentuh perutnya. Semar tersenyum. Itulah pusar batinmu, cahaya halus yang menjadi saksi di dalam dirimu. Ia tidak bergerak, tidak berlari, tidak takut. Ia hanya menyaksikan. Ketika kau marah, ia tetap tenang. Ketika kau sedih, ia hanya menunggu. Ia adalah saksi abadi yang menghubungkan hidup dan mati. Bagong menatap api yang mulai redup. Bapak, apakah setelah mati, kita kembali melalui pusar ini? Ya, nak, jawab Semar pelan. Lewat pusar batin itulah ruhmu ditarik kembali menuju asalnya. Pusar bukan hanya bekas tali, ia adalah jalan pulang. Suasana menjadi sangat tenang. Hanya suara malam yang terdengar. Semar menatap ketiga anaknya dengan penuh kasih. Ingatlah, anak-anakku, pusar adalah pusat dirimu. Bila kau kehilangan arah, kembalilah ke pusat. Bila kau gelisah, kembalilah ke napas. Karena dari pusat itulah Tuhan memberi tanda bahwa kau tidak pernah sendirian malam itu. Di bawah cahaya api yang perlahan padam, ketiga anak manusia mulai mengenali gerbang halus dalam diri mereka, pintu yang menghubungkan mereka dengan asal yang suci. Angin dini hari berembus lembut, membawa hawa dingin yang menusuk kulit, namun menenangkan batin. Cahaya bulan masih menggantung di langit, sementara fajar belum sepenuhnya menyingsing dari balik gunung lawu. Pendapa bambu tampak sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang tinggal separuh nyala. Di tengah keheningan itu,
Semar duduk bersila, memejamkan mata dengan tenang. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk di hadapannya, masih larut dalam makna Puser sebagai pusat kehidupan. Semar membuka mata perlahan, sorotnya lembut, seolah ia baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh dan dalam. "Anak-anakku," ucapnya, "setelah kalian mengenal Puser sebagai pusat batin, kini saatnya belajar menyentuh kesunyian yang tinggal di sana." Ketiganya tidak menjawab, namun tubuh mereka menegang halus. Mereka tahu wejangan ini akan membawa mereka ke lapisan rasa yang lebih halus. "Kesunyian," lanjut Semar, "bukan berarti tidak ada suara. Kesunyian adalah keadaan ketika batin tidak berlari ke masa lalu atau masa depan. Ia diam di tempatnya di pusat. Di Puser, ia menatap masing-masing anaknya, memastikan mereka memahami bahwa kesunyian bukanlah kondisi luar, tapi kondisi dalam diri." Petruk mengangkat tangan ragu. "Bapak, bagaimana kami bisa merasakan kesunyian itu? Kepala kami selalu penuh pikiran." Semar tersenyum pelan. "Karena pikiran adalah gelombang permukaan. Untuk masuk ke kesunyian, kalian harus menyelam. Caranya sederhana. Tarik napas, rasakan perut mengembang, lalu diam di pusat. Jangan kejar apapun, jangan tolak apapun." Ia mencontohkannya. Semar menarik napas pelan, lalu meletakkan telapak tangannya di perut. Tubuhnya terlihat sangat tenang, seperti batu besar yang tidak terganggu angin. Setelah beberapa detik, ia menghembuskan napas dengan lembut. "Cobalah," katanya. Ketiga anaknya mengikuti. Gareng menarik napas perlahan, Petruk memejamkan mata, dan Bagong meletakkan tangan di perut seperti yang diajarkan Semar. Udara terasa lebih lembut dari biasanya, mengalir masuk, menghangatkan dada, dan turun ke pusat perut. Setelah beberapa saat, Gareng membuka mata. "Bapak, aku merasa seperti ada ruang luas di dalam diriku." Semar mengangguk. "Itulah awal kesunyian. Ketika batin tidak ramai, rasa menjadi bening. Di ruang itu, kau bisa mendengar suara yang tidak berasal dari pikiran, suara halus yang menjadi petunjuk dari dalam." Petruk berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. "Bapak, aku tidak mendengar apapun, tapi aku merasakan ketenangan yang aneh, seperti diam yang hidup." "Benar, Truk," ujar Semar. "Kesunyian bukan untuk didengar, tapi dirasakan. Ia seperti air dan api yang bertemu, seperti angin yang berhenti sebentar untuk memberi tanda." Bagong yang sejak tadi diam, tiba-tiba menitikkan air mata. "Bapak, aku tidak tahu kenapa aku menangis." Semar tersenyum haru. "Karena kesunyian menyentuh luka-luka yang kau simpan tanpa kau sadari. Ketika pusatmu tenang, semua yang kau pendam akan muncul seperti embun di pagi hari. Itu bukan tangisan sedih, tapi tangisan pembersihan." Angin berembus lembut, membuat lampu minyak bergoyang kecil. Suasananya begitu damai, seolah dunia ikut berhenti. Semar melanjutkan dengan suara rendah, "Ketahuilah, anak-anakku, pusat dirimu adalah tempat di mana Tuhan paling dekat. Bukan lewat suara, bukan lewat kata, tapi lewat rasa yang halus. Bila kalian mampu diam di sana, maka kalian akan melihat dunia dengan mata yang lebih jernih." Gareng menatap tanah. "Bapak, apakah setelah ini kami tidak akan mudah marah atau gelisah?" Semar tertawa pelan. "Tidak begitu, Gareng. Kalian tetap manusia, tapi ketika api bangkit, kalian tahu kemana harus kembali. Pusat, ketika gelisah datang, kalian tahu tempat untuk diam. Pusat, itulah kekuatan Puser." Fajar mulai muncul. Sinar pertama menembus celah bambu, membasuh wajah mereka dengan cahaya lembut. Semar menutup wejangan itu dengan tenang. "Mulai hari ini, jangan hanya bernafas. Sadarlah dalam napasmu. Kembalilah ke pusat kapanpun hatimu goyah. Di sanalah damai tinggal." Dan pagi itu, di antara angin yang hening dan cahaya fajar, tiga anak manusia menemukan kesunyian halus yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka sendiri. Fajar telah berubah menjadi pagi penuh cahaya. Sinar matahari menyelinap melalui sela dedaunan bambu, menciptakan bayangan lembut yang bergerak mengikuti angin. Udara masih segar, dipenuhi aroma tanah basah dan embun yang belum mengering. Setelah malam yang penuh kesunyian batin, Semar membawa ketiga anaknya berdiri menghadap timur, seolah ingin memperkenalkan mereka pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar alam. "Anak-anakku," ujar Semar pelan, namun tegas, "kita sudah membahas 4 saudara: air, tanah, api, dan angin.
Tapi ingat, mereka bukan berdiri sendiri. Mereka bersatu dalam satu hal yang paling dekat denganmu. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Napasmu, Gareng, Petruk dan Bagong saling pandang. Mereka sudah diajarkan tentang kejernihan air, keteguhan tanah, panasnya darah, dan keseimbangan pusat. Namun kali ini, Semar berbicara seperti akan menghubungkan semuanya dalam satu benang merah. Napas adalah simpul yang mengikat keempat saudaramu. Lanjut Semar, ketika kau menarik napas, air mengalir tenang, tanah menegakkan tubuhmu, darah menghangat, dan angin membawa kehidupan. Semuanya bekerja di satu waktu, dalam satu gerakan yang halus. Petruk memejamkan mata, mengikuti kata-kata itu. Ia menarik napas perlahan. Untuk pertama kali, ia benar-benar merasakan banyak hal terjadi sekaligus dalam satu tarikan napas. Perutnya mengembang, darahnya bergerak hangat, dadanya terasa luas, dan pikirannya perlahan tenang. "Bapak, aku bisa merasakannya," ujarnya perlahan. Semar tersenyum. "Itu karena kau mulai sadar." Ia kemudian menjelaskan lebih dalam. Dalam satu napas, seluruh dirimu terhubung. Setiap tarikan adalah kelahiran. Setiap hembusan adalah kematian. Kau hidup dan mati berkali-kali setiap hari. Tapi hanya sedikit manusia yang benar-benar menyadarinya. Bagong mengangkat tangan. "Bapak, kalau begitu, apa napas itu hidup kita sebenarnya?" "Ya, Gong," jawab Semar dengan lembut. "Napas adalah guru yang paling setia. Ketika kau marah, napasmu berubah. Ketika kau sedih, napasmu berat. Ketika kau bahagia, napasmu ringan. Dan ketika kau dekat dengan Tuhan, napasmu menjadi hening." Gareng menatap matahari pagi yang mulai menghangatkan wajahnya. "Bapak, jadi di dalam napas itu, keempat saudara bekerja bersama?" "Benar," kata Semar. "Air menenangkanmu, tanah meneguhkanmu, api menghidupkanmu, angin menggerakkanmu. Semua terjadi dalam satu tarikan napas. Maka, siapa yang belajar napas, ia sedang belajar keseluruhan hidup." Semar lalu duduk bersila. Ketiga anaknya mengikuti. Ia meminta mereka memejamkan mata. Tarik napas pelan, rasakan airnya, tanahnya, apinya, anginnya. Rasakan semuanya bersatu tanpa kau pisahkan, ucap Semar. Mereka mengikuti dengan khusyuk dan perlahan, rasa damai merayap ke dada mereka. Udara terasa lebih lembut dari biasanya, seolah napas mereka menyatu dengan napas alam di sekitar. Setelah beberapa saat, Semar melanjutkan, "Jika empat saudara bekerja sendiri-sendiri, hidupmu akan kacau. Kau akan marah tanpa sebab, takut tanpa alasan, gelisah tanpa jalan. Tapi bila keempatnya bersatu dalam kesadaran satu napas, kau akan menemukan keseimbangan yang dalam." Petruk membuka mata. Wajahnya penuh keheranan. "Bapak, rasanya seperti seluruh tubuhku menyatu dalam satu detak." "Itulah napas sejati," jawab Semar. "Ketika kau sadar napasmu, kau sadar hidupmu. Dan ketika kau sadar hidupmu, kau tidak lagi berjalan dalam gelap." Gareng menunduk pelan, merasa hatinya bersih. Bagong hanya terdiam, seolah kata-kata tak lagi diperlukan. Semar menatap mereka dengan kasih yang luas. "Ingatlah, anak-anakku, satu napas bukan hanya gerakan tubuh. Ia adalah pintu untuk menyatukan air, tanah, api, dan angin. Dan ketika empat saudaramu bersatu, engkau menemukan dirimu yang sejati." Pagi itu, di bawah sinar matahari pertama, mereka bertiga memahami bahwa napas bukan lagi sekadar udara, melainkan rumah bagi seluruh unsur kehidupan dalam diri mereka. Pagi mulai berubah menjadi siang. Cahaya matahari jatuh hangat di lereng Lawu, membuat embun yang tersisa perlahan menguap. Namun meski alam mulai bergerak kembali ke rutinitasnya, suasana di pendapa bambu masih terasa dalam dan hening. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk bersila, namun wajah mereka tampak berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Ada ketenangan baru seperti udara yang lebih luas mengalir dalam dada mereka. Semar duduk di depan mereka, melihat perubahan itu dengan senyum tipis penuh arti. "Anak-anakku," ujar Semar. Suaranya berat namun lembut. "Kalian sudah memahami bagaimana air, tanah, api, dan angin bersatu dalam satu napas. Tapi ingat, napas kalian bukan hanya milik kalian." Ketiganya menoleh. Kalimat itu membuat dada mereka bergetar. Napas selama ini mereka anggap sebagai sesuatu yang personal, tidak pernah terlintas
bahwa napas bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semar menengadah ke langit biru yang bersih. Apa yang kalian hirup setiap detik bukan sekadar udara, itu adalah denyut kehidupan semesta. Napas kalian adalah pantulan dari napas jagat raya. Petruk mengerutkan dahi. Bapak, maksudnya semesta juga bernafas? Semar tersenyum. Ya, Truk, semua yang hidup bernafas. Gunung bernafas melalui kabutnya, laut bernafas melalui ombaknya. Pohon bernafas lewat daun, dan semesta bernafas lewat gerak waktu. Angin siang berhembus lembut, seolah membenarkan ucapan itu. Bambu di sekitar mereka bergoyang ringan, mengeluarkan suara gesekan yang terdengar seperti gamelan halus. Ketika manusia menarik napas dengan sadar, lanjut Semar, ia sedang menyesuaikan diri dengan denyut semesta. Ia memasuki irama yang sama dengan bumi, angin, matahari dan bintang. Gareng menatap kedua telapak tangannya. Jadi, selama ini kami hidup mengikuti irama semesta. Tapi tidak sadar? Benar, jawab Semar. Ketidaksadaran itulah yang membuat manusia sering gelisah. Mereka memisahkan diri dari alam, padahal mereka tidak pernah benar-benar terpisah. Bagong, dengan mata polosnya, bertanya lirih, Bapak, kalau semua makhluk bernafas dari sumber yang sama, kenapa manusia masih saling menyakiti? Semar menatapnya dengan wajah dalam dan penuh kasih. Karena manusia lupa, mereka mengira napas milik mereka sendiri. Mereka lupa bahwa napas adalah pinjaman, hadiah yang diberikan semesta agar mereka bisa hidup sejenak. Ia kemudian menggenggam udara dengan tangannya, lalu melepaskannya perlahan. Lihat nak, kau bisa menggenggam udara sesaat, tapi kau tak bisa menahannya. Begitu pula hidup, kau boleh memegangnya sementara, tapi kau tidak bisa memilikinya selamanya. Petruk menarik napas dalam, merasakan betapa luas udara yang masuk. Bapak, aku merasa seperti tidak hanya menarik udara, rasanya seperti menarik sesuatu yang jauh lebih besar. Semar mengangguk bangga. Itulah tanda bahwa napasmu mulai menyatu dengan napas jagat. Ketika kau bernafas dengan sadar, kau tidak lagi menjadi manusia yang kecil, kau menjadi bagian dari denyut kehidupan yang menyatukan semua. Gareng memandang hening ke arah bukit. Bapak, apakah itu sebabnya orang yang benar-benar sadar tidak takut mati? Ya, jawab Semar. Karena mereka tahu napas tidak pernah mati. Napas hanya kembali pada sumbernya, seperti sungai kembali ke laut. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma dedaunan dan suara alam yang memeluk seluruh lembah. Semar memandang ketiga anaknya dengan mata yang jernih. Jika kalian ingin mengenal Tuhan, jangan cari di langit atau di kitab. Rasakan saja napas kalian. Di sanalah Wojenia bersembunyi. Gareng, Petruk dan Bagong memejamkan mata. Mereka menarik napas perlahan, dan untuk pertama kalinya mereka merasa tidak sedang bernafas sendirian, seolah dunia ikut menghirup bersama mereka, menghembus bersama mereka. Pagi itu, napas kecil tiga manusia bersatu dengan napas besar jagat raya dan mereka mulai merasakan denyut kehidupan yang mengalir sejak awal waktu. Siang perlahan bergeser menuju sore. Cahaya matahari mulai melembut, meninggalkan kesan hangat, namun tidak menyengat. Angin dari lereng Lawu bertiup lembut, membawa aroma daun kering dan tanah yang mulai mendingin. Setelah pelajaran tentang napas jagat raya yang membuat ketiga anaknya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, Semar kini duduk bersila di pendapa bambu. Di hadapannya Gareng, Petruk dan Bagong duduk dengan wajah yang lebih tenang dan lebih dalam daripada hari-hari sebelumnya. Semar membuka percakapan dengan suara yang sangat halus, hampir seperti bisikan. Anak-anakku, setelah mengetahui bahwa napasmu terhubung dengan semesta, kini kalian harus belajar tentang rasa terdalam, rasa yang tidak bisa diberi nama. Ketiganya menyimak dengan penuh minat. Mereka sudah sering mendengar kata sunya, tetapi belum pernah benar-benar memahami artinya. Sunya, kata Semar perlahan, adalah keadaan ketika batin berhenti mengejar apapun, tidak menginginkan, tidak menolak, tidak takut, tidak berharap. Sunya bukan kosong, sunya adalah penuh, tapi tidak melekat. Gareng memiringkan kepala, mencoba memahami makna itu. Bapak, jadi sunya itu bukan hampa? Semar tersenyum. Bukan nak, orang yang berkata sunya itu hampa belum merasakannya. Sunya adalah keadaan ketika rasa kembali kepada asalnya, tidak terbagi oleh senang dan sedih,
Angin sore memperkuat suasana hening di pendapa itu. Suara bambu bergesekan lembut, seolah ikut mengajarkan arti keheningan. Petruk mengangkat tangan. "Bapak, apakah Sunya itu seperti tidur?" Karena saat tidur, pikiran tidak kemana-mana. Semar menggeleng perlahan. Tidur adalah hilang kesadaran. Sunya adalah puncak kesadaran. Saat Sunya, kau benar-benar terjaga. Tapi batinmu tenang seperti danau tanpa riak. Bagong mengedipkan mata beberapa kali. "Bapak, bagaimana cara masuk ke Sunya?" Semar menatap mereka satu persatu, lalu berkata, dengan rasa, ia menepuk dada pelan. Rasa sejati bukan lahir dari pikiran. Rasa sejati lahir dari napas yang sadar. Ketika kalian menarik napas, rasakan seluruh tubuh ikut diam. Lalu diamkan rasa itu tanpa ingin apapun. Sesuai arahan Semar, mereka memejamkan mata. Angin yang lewat terasa lebih pelan. Alam tiba-tiba seperti merunduk. Tarik napas pelan, bisik Semar. Biarkan ia turun ke pusat. Dan diam. 3 anak itu melakukannya. Gareng perlahan merasa dadanya menjadi luas. Petruk merasakan sesuatu seperti alunan gamelan sangat halus di telinganya. Bagong tiba-tiba merasakan getaran lembut yang membuatnya ingin menangis. Semar menatap mereka dengan tenang. Itulah rasa Sunya. Tidak ada nama untuk itu. Tidak sedih, tidak bahagia, tidak takut, tidak ingin. Hanya diam yang hidup. Petruk membuka mata, wajahnya tampak takzim. "Bapak, rasanya seperti ada yang memeluk seluruh diriku dari dalam." "Ya," kata Semar, "karena Sunya adalah tempat Tuhan berbisik. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang tidak bisa dicari, hanya bisa ditemukan dalam diam." Gareng menatap tanah. "Bapak, apakah siapapun bisa berada dalam Sunya?" "Bisa," jawab Semar, "asal ia tidak mengejar apapun." Sunya tidak datang kepada yang sibuk ingin mencapai sesuatu. Sunya datang kepada hati yang pasrah dan sadar. Angin sore semakin lembut, seolah menyentuh mereka dengan kasih yang tak terlihat. Semar kemudian menatap matahari yang sedang turun di barat. Warnanya keemasan dan hangat. "Di dalam Sunya," ujar Semar, "tidak ada aku, tidak ada engkau. Yang ada hanya satu rasa yang menyatukan semua. Bila kau sampai pada titik itu, engkau akan mengerti bahwa Tuhan tidak jauh dan tidak dekat. Ia ada di dalam napasmu sendiri." Ketiga anaknya menunduk lama, meresapi rasa yang tak bisa mereka jelaskan. Dan sore itu, di pendapa bambu yang tenang, mereka untuk pertama kalinya merasakan Sunya keheningan yang tidak membuat kosong, tetapi membuat seluruh alam terasa hadir dalam dada mereka. Senja turun perlahan di langit barat. Cahaya jingga membasuh dedaunan, sementara embun sore mulai menebal di pucuk bambu. Semar duduk bersila di pendapa bambu. Tubuhnya tenang, seperti batu karang yang tidak digoyahkan ombak. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk mengelilinginya. Wajah mereka tenang setelah perjalanan panjang memahami 4 saudara, 1 napas, dan Sunya. Namun, Semar tahu perjalanan itu belum lengkap. Ada satu kebenaran terakhir yang harus dibuka. Panser sehati. Semar menutup mata sebentar, menarik napas dalam, lalu berkata lirih namun jelas, "Anak-anakku, semua yang telah kalian pelajari belum sempurna tanpa memahami Panser. Panser sejati adalah pusat dari segala kesadaran. Ia bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, bukan pula rasamu. Ia adalah saksi atas semuanya." Ketiga anaknya menatap Semar dengan penuh perhatian. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda, ketenangan yang datang setelah pelajaran besar. Petruk menggernit, "Bapak, kalau bukan tubuh, bukan pikiran, lalu apa itu Panser?" Semar tersenyum pelan. Matanya memancarkan cahaya batin. "Panser adalah cahaya halus yang ada di dalam dirimu. Ia tidak lahir dan tidak mati. Ketika tubuhmu lahir, ia menyaksikan. Ketika tubuhmu mati, ia tetap menyaksikan. Ia adalah pusat sejati dari segala gerak dan diam." Gareng menunduk, membiarkan kata-kata itu meresap. "Apakah Panser itu sama dengan Tuhan, Bapak?" Semar menggeleng. "Tidak, nak. Panser bukan Tuhan, tapi Panser adalah pantulannya dalam dirimu. Seperti matahari dan cahaya. Matahari adalah asal. Cahaya adalah pancaran. Cahaya tidak sama dengan matahari, tapi tidak bisa dipisahkan darinya." Angin sore berhembus, membuat suara bambu bergesekan lembut. Semar melanjutkan, "Ketika roh turun ke dunia,
ia terpecah menjadi 4 saudara dan 1 panser. 4 saudara menjaga ragamu, tapi panser menjaga kesadaranmu. Bila manusia lupa pada pancernya, ia hidup seperti daun yang diterbangkan angin bergerak, tapi tanpa arah. Bagong menggigit bibir. Bagaimana cara kami menemukan panser kami, Bapak? Semar menggambar lingkaran kecil di tanah dengan ranting. Temukan ia di titik antara 2 napasmu, di sela antara masuk dan keluar. Ketika napasmu berhenti sekejap, ketika pikiran tidak bergerak, ketika rasa menjadi diam, di situlah panser menyala. Ia memejamkan mata lagi, menunjukkan cahaya dari lampu minyak memantulkan kilau hangat di wajahnya. Panser sejati tidak bersuara. Ia hanya menjadi saksi. Ketika kau marah, ia melihat. Ketika kau bahagia, ia melihat. Ketika kau menderita, tetap diam. Ia adalah dirimu yang paling sejati. Petruk mengikuti arahan Semar, menarik napas pelan, lalu berhenti di tengah-tengah. Ia merasakan ketenangan lembut, bukan sunyi biasa, tapi seperti cahaya samar yang muncul dari dalam dada. Bapak, aku merasakan sesuatu, seperti titik cahaya kecil di sini. Semar mengangguk bangga. Itulah awalnya. Truk, jangan dikejar, jangan digenggam, biarkan ia bersinar dengan sendirinya. Panser sejati bukan untuk dicari, tapi untuk disadari. Gareng menatap Semar penuh kagum. Apakah itu yang membuat Bapak selalu tenang, meski dunia sering kacau? Semar tersenyum. Ya, Gareng, tenang bukan karena dunia tidak berguncang, tetapi karena di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak ikut berguncang. Bila kau berpijak pada panser, badai sekeras apapun hanya terasa seperti angin lewat. Langit semakin gelap, dan bintang-bintang bermunculan satu persatu. Semar menatap ketiga anaknya dengan mata yang lembut, namun penuh wibawa. Anak-anakku, ingatlah, 4 saudara menjaga tubuhmu, tapi panser menjaga arah hidupmu. Bila kau mengenalnya, setiap langkahmu menjadi terang. Bila kau melupakannya, hidupmu akan terseret oleh gelombang dunia. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, ketiga anak manusia melihat cahaya baru dalam diri mereka, cahaya halus yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Cahaya itu adalah panser sejati, pusat kesadaran yang selama ini menunggu untuk dikenal kembali. Malam kembali turun di lereng Lawu. Udara dingin menyelimuti pendapa bambu, sementara suara serangga mengisi keheningan dengan irama alam yang lembut. Di tengah ruang sederhana itu, Semar duduk bersila, menghadap timur tempat fajar akan lahir. Gareng, Petruk, dan Bagong duduk dengan tenang di hadapannya. Wajah mereka tidak lagi seperti anak-anak yang hanya ingin tahu. Kini mereka tampak seperti murid yang telah berjalan jauh ke dalam dirinya sendiri. Semar menghela napas panjang, seolah menyerap suasana malam yang sunyi. Anak-anakku, ucapnya pelan, kalian telah mengenal 4 saudara, air, tanah, api, dan angin. Kalian memahami satu napas, sunya, dan panser sejati. Kini, tibalah saatnya kalian tahu makna dari semua perjalanan ini. Ketiganya menunduk hormat, merasakan sesuatu yang agung dalam kata-kata itu. Manusia, lanjut Semar, bukan hanya tubuh yang berjalan dan akal yang berpikir. Manusia adalah nafas itu sendiri. Nafas yang menyatu dengan nafas sang jagat. Bila kalian sadar, pada setiap helaan napas, kalian sedang kembali pada asal kehidupan. Gareng menatap Semar dengan mata tajam penuh rasa hormat. Bapak, apakah itu yang disebut manunggaling Kawula Gusti? Semar tersenyum. Ya, Gareng, manunggaling Kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Itu keliru. Manunggaling adalah ketika manusia sadar bahwa hidupnya hanyalah hembusan dari Yang Maha Hidup. Ketika ia pasrah tanpa kehilangan kesadaran. Ketika ia hidup tanpa terikat oleh keinginan, namun tetap menjalani tugasnya di dunia. Petruk menarik napas perlahan, kali ini dengan kesadaran penuh. Jadi, yang menyatukan bukan tubuh atau pikiran, tapi napas itu sendiri? Benar, Truk, jawab Semar. Tubuh bisa patah, pikiran bisa berubah, namun napas adalah tali halus yang tidak pernah putus. Ia adalah gerak yang menghubungkan kau, jagat, dan asalmu. Bagong, dengan mata yang mulai berkaca, bertanya lirih, Bapak, apakah setelah kami mati, kami akan kembali pada napas yang sama? Semar menatap langit malam, seolah melihat sesuatu yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa tua. Ya, anakku,
Ketika napasmu berhenti, itu bukan akhir. Napas itu naik, kembali ke samudera asal. Sama seperti sungai kembali ke laut, tidak hilang, hanya pulang. Angin malam berhembus lembut, membuat lampu minyak berkedip kecil. Dalam cahaya itu, wajah Semar tampak seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Nafasmu adalah doa. Lanjutnya, nafasmu adalah sembahyang. Tidak perlu suara, tidak perlu tempat. Selama kau sadar, kau sedang menyembah. Dan siapa yang hidup dengan napas sadar, ia tidak lagi takut pada hidup dan tidak gentar pada mati. Gareng menunduk dalam, meresapi makna itu. Petruk menahan napas, merasakan getaran halus di dalam dadanya. Bagong menutup matanya, membiarkan rasa haru memenuhi perutnya. Tempat pusar batin bersemayam. Semar lalu berdiri, menatap horizon gelap yang sebentar lagi akan melahirkan fajar baru. Mulai hari ini, ucapnya, berjalanlah dengan satu napas. Jadikan setiap langkahmu doa. Jadikan setiap diammu zikir. Dan jadikan setiap helaan napasmu kesadaran bahwa engkau berasal dari yang satu dan akan kembali kepadanya. Ia menatap ketiga anaknya satu persatu dengan tatapan penuh kasih dan bangga. Urip mung sak embegan, nanging saben embegan kang eling marang pangeran iku kalanggengan. Hidup ini hanya sepanjang satu napas, tapi napas yang sadar pada Tuhan, itulah keabadian. Fajar perlahan muncul, menyinari pendapa dan wajah mereka. Dalam cahaya lembut itu, Gareng, Petruk dan Bagong menunduk hormat. Mereka bukan lagi anak-anak yang mencari wejangan. Mereka kini menjadi manusia yang mengerti makna pulang. Dan dengan satu napas yang utuh, perjalanan mereka kembali pada asal pun dimulai.